Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kemerosotan atau degenerasi. Nah, kemerosotan atau degenerasi ini sebenarnya di minggu lalu sudah kita bahas ya, yang merupakan salah satu kasus khusus dari metode Simplex ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu tentang kemerosotan sendiri itu apa. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan di materi yang lalu, bahwa kemerosotan atau degenerasi ini akan muncul apabila ada satu atau lebih komponen PDF sistem persamaan atau kendala yang bernilai 0. Nah, jadi di sini di ruas kanan dari kendalanya itu ada yang bernilai 0. Maka ini terindikasi dia merupakan suatu kasus kemerosotan. Ya. Nah, kemudian di sini apabila kasus kemerosotan ini tidak ditanggulangi, ya, hal ini akan menyebabkan iterasi daripada metode Simplex ini akan semakin banyak. Nah, tapi yang mana nilai optimalnya itu tidak akan berubah, ya. Padahal kita tahu bahwa ketika kita melakukan suatu iterasi dari metode Simplex itu mengakibatkan perubahan nilai optimalnya, ya. Pasti kita tahu bahwa pasti nilai optimalnya akan naik atau mungkin di nilai minimum dia akan mengalami penurunan seperti itu, ya. Oke. Nah, di sini ada dua cara untuk menanggulangi kasus kemerosotan atau degenerasi. Yang pertama yaitu dengan menggunakan aturan blend, ya. Aturan blend, dan yang kedua yaitu dengan menggunakan aturan leksikografik. Nah, di sini yang akan saya jelaskan yaitu yang aturan leksikografik, ya. Nah, caranya untuk aturan leksikografik ini dari permasalahan ini sama dengan menggunakan aturan Simplex, yaitu kita bentuk dulu menjadi bentuk bakunya dulu, ya. Nah, karena ini masalah minimum, maka kita akan mudah jika mengubah menjadi masalah maksimum. Jadi Z-nya itu sama dengan minus Z bintang, ya. Z itu untuk yang minimum, Z bintang itu untuk yang maksimum. Nah, maka di sini kita peroleh Z bintangnya itu sama dengan minus 3. Nah, karena ini minus berarti jadi 3/4 X1 dikurangi 20 X2 ditambah setengah X3 dikurangi 6 X4, ya. Nah, kemudian untuk kendalanya seperti biasa kita rubah dari pertidaksamaan menjadi persamaan, yaitu 1/4 X1 dikurangi 8 X2 dikurangi X3 ditambah 9 X4 ditambah S1 sama dengan 40. Kemudian untuk yang kendala kedua di sini setengah X1 dikurangi 12 X2 dikurangi X3 ditambah 3X4 sama dengan ditambah S2 sama dengan 0. Terus kemudian di sini X3 ditambah S3 sama dengan 1. Nah, ini sama. Syaratnya ini ada tambahan S1, S2,
S3 ya. Nah, di sini berarti ada tambahannya yaitu plus S1 plus S2 plus S3. Oke. Nah, kemudian seperti biasa kita buat tabelnya ya. Ini ada tabel awal. Tabel awal ini ZI-nya, kemudian ada VB-nya. Ini X1, X2, X3, X4, S1, S2, S3. Kemudian kita masukkan, nah karena ini sudah pecahan, ini kita ubah ke pecahan. 1/4 minus 8 minus 1 9 1 0 0. Kemudian ini nilainya 40. Kemudian untuk yang kedua, di sini 1/2. Nah, kita ubah dulu ke pecahan. Satu per 2, kemudian ini 2 minus 12 minus 1 3 0 1 0 0. Ini 0. Oh, ini harusnya keliru, X2. Ini 0. Ini 1 0 0 0 1. Ini 1. Nah, yang masuk di sini yang merupakan matriks identitas. Ini juga dirubah aja biar sama jadi pecahan. Nah, ini yang masuk di sini matriks identitas itu ada di ini, berarti di sini adalah S1, S2, S3 dengan koefisien 0 0 0. Nah, ini berarti ini harusnya ditambah 0. Nah, ini 0. Ini 0. Oke. Nah, kemudian di sini sudah, ini adalah Z bintangnya. Di situ ada, kita buat menjadi pecahan saja. Ada 3/4 min 20 1/2 min 6 0 0 0. Di sini enggak ada. Terus ini adalah CC-nya. Ini diubah juga jadi pecahan. Nilainya seperti biasa, ini dikali dengan ini kita bintang F4 ditambah ini dikali sini F4 ditambah 0 dikali ini. Nah, ini F4. Oke. Oke, ini nilainya 0, kemudian kita cari CC min Z. Ini berarti
ini dikurangi ini. Nah, di sini kita pilih nilai terkecil yaitu minus 3/4. Berarti ini sebagai kolom kunci. Ini kolom kunci, kita akan mencari rasionya. Rasionya berarti seperti biasa ini dibagi dengan elemen ini. Nah, karena ini 0, maka dia tidak terdefinisi. Oke. Nah, maka satu-satunya yang 0 ya berarti hanya ini. Ini sebagai elemen kuncinya adalah setengah. Oke. Nah, ini setengah elemen kuncinya. Maka setelah dilakukan iterasi, di sini iterasi pertama. Ini tinggal kita copy. Kemudian ini kuncinya, maka ini jadi X1 yang masuk sini. Kemudian ini bagi dengan ini juga. Ini di F4 kan. Oke. Nah, kemudian untuk sini masih tetap sama S1. Terus yang ini adalah ini dikurangi sini dikali ini. Nah, ini kan tetap nanti berarti ini F4 kurung. Oke, maka diperoleh hasilnya seperti itu. Nah, kemudian di sini tetap S3. S3 berarti nanti ini minus yang kuncinya di sini dikali elemen kuncinya 0. Nah, berarti ini nanti harusnya tidak berubah. Oke, nah ini Z ininya juga tidak berubah. Kemudian CC-nya bisa dihitung. Ini koefisien 0. X1-nya itu koefisiennya adalah 3/4. Ini ubah dulu menjadi fraction. Ini 3/4. 3/4. Kemudian yang ini 0. Nah, ini berarti ini dikali sini F4 ditambah ini dikali sini F4 ditambah ini dikali ini. Oke, ini berarti oh ya, ini nggak usah pakai kurung. Ini kita hitung dulu C min Z I-nya. Ini minus ini. Nah, maka masih diperoleh nilai yang negatif ya.
Ini masih ada yang negatif. Di sini nilainya negatif. Berarti ini sebagai kuncinya. Kemudian kita cari rasionya. Nah, karena semua negatif, maka jelas kuncinya ada di sini. Kuncinya ada di sini. Maka ini kita dapat iterasi yang kedua. Nah, iterasi yang kedua ini berarti tetap S1 X1 ini X3. Ini tinggal kita copy. CC-nya. Ini kita hitung. Ditambah ini dikali ini ditambah ini dikali ini. Tapi ini CC minus. Baik, kita ke contoh yang kedua ya. Di sini
apabila ditemui ada 2 nilai di ruas kanan ya yang bernilai 0. Nah, maka di sini nanti kita harus memilih ya dari 2 ini salah satu supaya tidak terjadi kemerosotan. Nah, maka kita akan menggunakan aturan leksikografik. Nah, langkah yang pertama, kita ubah dulu menjadi bentuk baku dari program linear ini. Nah, kita untuk menyelesaikan masalah minimum, kita terbiasa dengan membuat menjadi masalah maksimum. Ya. Di Z bintang ya sama dengan di sini langsung 3/4 X1 dikurangi 20 X2 ditambah 1/2 X3 dikurangi 6 X4. Nah, kemudian di sini ada kendalanya, maka 1/4 X1 dikurangi 8 X2 dikurangi X3 dikurangi 9 X4 ditambah S1 sama dengan 0. Kemudian yang ini 1/2 X1 dikurangi 12 X2 dikurangi X3 ditambah 3 X4 ditambah S2 sama dengan 0. Kemudian yang ini berarti X3 tambah S3 sama dengan 1. Nah, ini bisa kita tambahkan dengan 0 kali S1 tambah 0 kali S2 tambah 0 kali S3. Nah, kemudian kita buat untuk tabel awalnya. Tabel awal di sini ada J-nya, ini kemudian variabel basic X1, X2, X3, X4, S1, S2, S3. Terus kemudian di sini ada masukkan variabelnya. Ini kita buat aja jadi pecahan ya. Ini 1/4 minus 8 minus 1 minus 9 0 1 0 0. Ini NR-nya di sini adalah 0. Kemudian untuk yang ini ada 1/2 min 12 min 1 3 0 1 0 0. Kemudian yang ini 0 0 1 0 0 0 1 1. Nah, variabel basicnya berarti yang merupakan matik identitas itu ini S1, S2, S3. Nah, kemudian yang ini adalah 0 0 semua. Oke, ini
C Z bintang J-nya ada 3/4 minus 20 setengah min 6 0 0 0. Kemudian ini CJ-nya bisa kita hitung, ini dikali ini kita F4 kan, ditambah ini dikali sini, ini kita F4 kan, ditambah ini dikali ini. Nah, oke, tinggal kita tarik di sini. Nah, nilai optimalnya di sini 0 ya. Kemudian CJ min nah, ini tinggal untuk kita tarik. Oke, di sini ada 2 yang bernilai minus, ini dan ini. Kita ambil yang terkecil, berarti yang sini. Ini yang terkecil, kemudian kita cari rasionya. Rasionya berarti di sini itu nanti ini dibagi ini. Nah, karena ini 0 berarti dia sudah bukan pilihan lagi, jadi pilihan di antara 2 ini. Nah, ternyata ada 2 yang bernilai 0. Nah, bagaimana cara memilihnya? Nah, jadi cara memilihnya itu rumusnya adalah dari sini. Di sini kan ada matrik identitas. Kita tahu matrik identitasnya adalah ini. Ini tak kasih warna hijau ya. Nah, ini adalah matrik identitas. Terus kita lakukan yaitu suatu perhitungan ya. Ini adalah untuk I1, ini I2, ini I3 ya. Nah, jadi ini ada 3I, I1, I2, I3. I1-nya itu ini, I2-nya itu ini, I3-nya ini. Nah, kita bandingkan nilai terkecilnya ya, nilai terkecilnya yaitu dari elemen yang bersesuaian pada I1 dulu dibandingkan dengan nilai X1 ini ya, yang merupakan kolom kunci itu tadi. Nah, maka untuk di sini ya ada I1 untuk I1 berarti untuk yang baris pertama itu kan ini kita ubah dulu menjadi fraction ya. Berarti kan di sini nanti 1 dibagi dengan 1/4. Nah, kemudian untuk baris kedua itu berarti 0 ya, 0 dari sini 0 dibagi 1/2. Oke. Nah, kalau kita lihat ini hasilnya adalah 4, sedangkan ini hasilnya adalah 0. Maka kita pilih yang terkecil yaitu 0, berarti ini kuncinya ada di sini. Nah, kuncinya ada di sini, berarti kunci kita ambil yang setengah. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan untuk baris untuk yang I1 itu nilainya sama semua misalkan.
Nah, berarti kita ganti ke I2. Kalau I2 masih sama semua, ya berarti kita ganti ke I3 sampai kita menemukan dia nilainya berbeda. Kalau misalkan ya, semisal yang merupakan nilainya 0 itu baris 2 dan 3. Berarti pada saat pakai I1, nilai mereka kan 0 dan 0, dua-duanya 0, maka ganti pakai yang I2. Ya, baru dapat yang bawahnya. Seperti itu. Oke, kita sudah dapat elemen kunci, maka kita bisa lakukan iterasi yang pertama. Ini sama. Ini sama, terus kemudian di sini ada S2-nya kita ganti dengan X1. Kemudian di sini kuncinya itu. Nah, ini ada F4, oke. Terus kemudian di sini tetap S1, kemudian ini ada ini dikurangi. Ini kita F4 kan, oke. Oke, ini terus kemudian ada S3 tetap di sini, ini minus ini dikali ini. Oke, terus kemudian kita masukkan ini masih 0 nilainya. Ini adalah ini kita ubah jadi fraction saja. Ini 0, kemudian yang ini X1 itu 3/4. Kemudian yang ini adalah 0. Ini masih sama. Kemudian ini CC-nya. Dikalikan ini. Dikali ini. Oke. Ini CC min set bintang J-nya bisa dihitung. Nah, ini masih ada yang bernilai negatif ya, maka ini belum optimal. Terus kemudian karena ini minus dan ini juga minus, maka jelas yang merupakan elemen kunci tanpa kita hitung itu adalah yang baris ketiga. Oke, berarti ini. Nah, kalau sudah, berarti ini yang sebagai elemen kunci. Nah, maka kita dapatkan
iterasi yang kedua. Ini bisa kita copy. Terus kemudian S3 ini berubah jadi X3. Ini dibagi, keliru, ini dibagi ini. Nah, ini harus di F4 kan dulu. Oke. Ini di F4 kan. Nah, sudah dapat. Kemudian ini X2 sama ya. Berarti nilainya adalah ini dikurangi di sini dikali ini F4. Oke, ini berarti tinggal ditarik. Kemudian ini ada S1 ya. Seperti biasa perhitungannya ini dikurangi elemen kunci tadi baris ketiga ini dikali ini. Ini oke. Nah, kemudian ini ada 0. Oh, ini harusnya X1, maaf. Terus ini 3/4. Ini dirubah saja jadi fraction 3/4. Kemudian di sini adalah setengah. Salah, sorry. Maaf, ini harusnya yang CC ya. CC nya harusnya pakai itu. Oke. Terus ininya tinggal di copy saja. Oke, ini sudah positif semua ya. Jadi ini sudah optimal. Ya, ini cukup dengan 2 iterasi saja dan ini sudah positif, sudah optimal. Nilai optimalnya yaitu 2. Nah, karena ini maunya adalah yang minimum, maka di sini Z min-nya sama dengan minus Z bintang max sama dengan minus 2. Oke.
Nah, minus 2 itu pada saat nilai X1 itu sama dengan 2, kemudian nilai X2 sama dengan 0, dan nilai X3-nya itu sama dengan 1. Nah, jadi hasilnya adalah ini. Coba saudara bisa nanti mencoba apabila memilih untuk ini tadi kan kita pakai leksiko, berarti kan kuncinya dapat yang baris kedua. Coba saudara pilih yang baris pertama. Ya, nanti pasti iterasinya itu akan lebih banyak daripada ini. Gitu.